Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Matius pasal yang ke-10 ayat ke-39. Demikian firman-Nya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kehilangan nyawa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang nyawa atau jiwa, kemungkinan kita berpendapat bahwa hidup ini hanyalah masalah hidup atau mati, di mana mati dianggap hanya sekedar berhenti bernapas. Saudara yang terkasih, nyawa dalam konteks ini menjadi sangat menarik, ya, karena mengacu pada satu pemahaman, barang siapa mempertahankan nyawanya, sama saja mempertahankan cara hidupnya. Selanjutnya saudara-saudara, anggapan bahwa manusia bisa menyelesaikan persoalan hidupnya dan menyelamatkan diri sendiri. Pemahaman ini adalah suatu pemahaman yang salah. Karena keselamatan tidak tergantung pada kemampuan manusia itu. Keselamatan merupakan anugerah Allah. Itulah sebabnya dalam sapaan ini dikatakan, barang siapa berani kehilangan nyawanya karena Kristus, maka ia akan mendapatkan. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid pentingnya mereka mengikuti Dia. Mengikut Yesus berarti hidup menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib sama dengan bersedia kehilangan nyawa, saudara-saudara, karena mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus dalam kebenaran dan kasih. Sebaliknya, mempertahankan nyawa atau mengikuti pola gaya hidup orang dunia dengan segala filosofinya, itu sama saja artinya menyangkal Yesus dan menolak mengikut Yesus. Yesus memberikan perbandingan apa artinya mempertahankan nyawa dengan cara beroleh seisi dunia, tetapi justru kehilangan nyawanya. Karena tidak ada harta seisi dunia yang bisa menjamin nyawa manusia, saudara-saudara. Sebaliknya, kalau bersedia mengikuti seluruh jejak Tuhan Yesus, walaupun resikonya dibenci oleh dunia ini, nyawanya, ingat saudara-saudara, akan diselamatkan oleh Yesus dan hidupnya akan dibangkitkan dalam kemuliaan di kerajaan Bapa di surga. Hidup di bumi bukanlah, saudara-saudara, menjadi tujuan utama hidup orang percaya, menjadi tujuan hidup kita. Seorang murid Yesus, seorang pengikut Yesus bukan mencari kemuliaan dunia, melainkan kemuliaan surgawi yang akan Tuhan Yesus berikan sebagai upah bagi mereka yang setia, taat saat Yesus datang dalam kemuliaan Bapa. Tidakkah saudara-saudara dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara yang terkasih, hidup di dunia ini bukan untuk wisata, tetapi untuk bekerja menggenapi rencana Bapa di surga, yaitu meneruskan tugas penyelamatan yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga rela kehilangan nyawa berarti bersedia menyangkal diri
terus-menerus untuk tidak menikmati hidup dengan cara memuaskan pikiran, perasaan, kehendak untuk menikmati dunia sama seperti anak-anak dunia. Namun saudara-saudara, yang kesukaan hidupnya hanyalah melakukan kehendak Bapa dan mengimaninya. Saudara yang terkasih, melalui sapaan ini kita diingatkan selaku orang percaya, kita tidak saja ternyata diminta untuk merelakan harta kita, waktu kita, pikiran kita, tetapi kita diminta untuk merelakan nyawa kita, karena disitulah kehidupan kita. Amin. Satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini. Mari Engkau meteraikan Tuhan di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka lebih memahami arti hidup dan tujuan hidup. Melaluinya Tuhan, di dalam hati kami mampu merelakan nyawa kami hanya untuk Tuhan, karena disitulah kehidupan dan keselamatan. Tuhan Yesus, izinkan setiap para pendengar dimanapun berada, ketika mereka sakit Engkau berikan kesembuhan, ketika mereka lemah Engkau berikan kekuatan, ketika mereka Tuhan berhadapan dengan persoalan Engkau berikan jalan keluar. Hanya kepadamu hamba mengadu dan memohon, karena Engkaulah Tuhan kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, itu juga kepada istri yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Ketika mereka Tuhan bergumul, Engkau berikan jalan keluar. Ketika ada yang sakit, Engkau berikan Tuhan kesembuhan. Hanya kepadamu hamba berserah. Tuhan Yesus, ada seorang anak yang lagi menyusun skripsi yang ada di Kediri bernama Herman. Tuhan Yesus, Engkau yang campur tangan di dalam setiap proses penyusunan skripsi. Bagaimana hubungannya Tuhan dengan dosen pembimbing, Engkau yang campur tangan. Dengan Tuhan semua akan berjalan dengan baik. Begitu juga Bapa di surga, hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku Tuhan yang ada di Batam. Mari Engkau yang selalu membalut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu terjaga dan selalu mempunyai kerinduan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saudara-saudari yang jauh dari hamba-Mu, Engkau tetap yang berkati mereka. Engkau selalu Tuhan yang memberikan setiap kerinduan mereka. Sebagaimana itu aku Tuhan, Mama Ella, adikku Hermantono, dan saudara-saudariku. Engkau berikan Tuhan kesehatan bagi mereka. Hanya kepadamu hamba-Mu, itu juga dari keluarga berusaha setangga. Engkau balut bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang dicari mereka temukan, dan apa yang mereka rindukan mereka dapatkan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.